Bahagia, bahagia, puji Tuhan. Semoga tadi semua bersukacita selalu. Hari ini kita berkumpul bersama di aula ini. Kita merayakan ada minggu misi, ada minggu pangan. Minggu pangan sebenarnya sudah kita rayakan tanggal 16 Oktober kemarin. Tapi gereja menetapkan untuk hari ini merayakan minggu pangan sebelumnya. Dan bulan ini juga kita merayakan bulan Rosario. Dan sekaligus hari ini kita merayakan hari Minggu yang ke-29. Nah, ada 3 pesan dari perayaan yang kita rayakan bersama saat ini. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama tentang Yakobus dan Yohanes yang datang ke Yesus minta satu permohonan. Permohonan apa itu? Yaitu mereka duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Yang artinya apa nih? Yang artinya mereka meminta satu jabatan dari Yesus. Dalam bacaan hari ini, apabila hanya ada tulisan, pasti sudah mendengar bacaan pertama dan kedua. Bacaan pertama hari ini, Yesaya meramalkan adanya hamba Allah yang menyerahkan diri sebagai kurban silih, berkorban untuk penebusan dosa. Sedangkan bacaan kedua ada sebutan Imam Agung yang turut merayakan kelemahan-kelemahan manusia. Ada yang terkasih, bacaan pertama dan kedua merujuk satu nama, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang mau menderita untuk merayakan penderitaan kita. Sekaligus Yesus mau memberi silih dosa kita. Bacaan pertama dan kedua ini sangat berlawanan semangatnya dengan permohonan Yakobus dan Yohanes, yaitu yang meminta sebuah jabatan. Di sini Yesus secara langsung mengatakan tentang dirinya, karena anak manusia pun datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Adik-adik, orang tua, para pembina sekalian, di hari Minggu ke-29 ini kita diingatkan untuk berani berkorban pada sesama. Seperti guru kita, yaitu Yesus Kristus. Apa contohnya pengorbanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai adik-adik, sebagai anak-anak? Apa pengorbanan kita? Pengorbanan kita berani menolong orang lain, menolong teman, menolong orang tua, menolong guru di sekolah, menolong orang yang menderita. Mau berani memberikan uang, mau berikan barang, berani memberikan waktu, dan berani memberikan tenaga untuk sesama yang membutuhkan. Artinya adik-adik, kita tidak pelit, kita tidak egois, kita menghargai teman, peduli kepada teman, kita merasakan apa yang dirasakan
menolong teman, menolong orang lain, memberikan tenaga, memberikan waktu kita, melihat kesusahan teman. Kita jangan pelit, jangan mementingkan diri kita sendiri, tapi mau melihat penderitaan orang lain. Ada yang terkasih, di bulan Oktober ini kita kenalkan pada sosok Bunda Maria yang rela mengorbankan dirinya untuk ikut serta dalam karya keselamatan manusia. Maria rela mengandung walaupun Bunda Maria belum menikah. Bunda Maria menderita saat mengandung dan melahirkan Yesus di tanah manusia di Bethlehem dan di Mesir. Bunda Maria menderita karena melihat anak yang dikasihinya disiksa, dipukul, dicambuk sampai mati. Bunda Maria menyimpannya di dalam hati. Ada yang terkasih dalam Tuhan, kita semua hadir di awal, kita semua diutus untuk pergi dan mengundang siapa saja melalui kebaikan, dengan peduli dan berkorban bagi sesama yang membutuhkan. Kita semua menjadi misionaris cilik mewartakan kerajaan Allah, pergi dan mengundang teman-teman untuk hari bersama dengan kita menjadi sekali. Itu tugas kalian sebagai misionaris cilik. Ada yang terkasih, semoga dengan renungan singkat ini bisa menemukan adik-adik dan bisa menjadi pewarta cilik untuk mewartakan kerajaan Allah. Bunda Maria, Ibu yang berterima dan melembutkan hati, doakanlah kami anak-anak. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya Romo Yan Madia dari Paroki Santo Yosef Denpasar memberikan penghargaan tinggi kepada Pembimas Katolik Provinsi Bali yang telah memilih Ibu Elis sebagai penyuluh non-PNS. Ibu Elis ini adalah warga Katolik yang luar biasa menggereja. Di KBG-nya, KBG Teresia, ia sebagai ketua. Di lingkungan, ia bagian dari pengurus lingkungan dan sangat mudah untuk diajak kerjasama. Lalu di tingkat paroki, kami mempercayakan kepada beliau beberapa tugas. 1. Sebagai Ketua KKI Paroki Santo Yosef. 2. Sebagai Ketua Sekolah Santa Maria. Dan dalam kerjasama dengan BPI, ia juga menyediakan diri sebagai tim katekese dan orangnya sangat mumpuni. Ia di kami menjadi salah seorang pendamping yang dengan tekun bersama teman-teman sepelayanan melayani anak-anak. Di sekolah Santa Maria ia juga sebagai guru, dan di paroki ia aktif sebagai penyuluh, memberikan renungan di berbagai kesempatan. Di bulan
Mei pada bulan Maria, dan juga di bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Ia secara bergantian dengan teman-teman memberikan renungan kepada KBG-KBG yang berdoa Rosario di Grotto. Dan pada bulan Advent serta Prapaskah, ia turut ambil bagian dalam pewartaan pendalaman iman ke KBG-KBG di seluruh paroki ini. Maafkan saya tidak bermaksud mengagungkan dia. Orangnya memang mumpuni. Dengan dukungan keluarga, ia sungguh memberikan yang terbaik. Baik dalam konteks melaksanakan penyuluhan, pewartaan secara pribadi maupun secara kelompok dalam bentuk kerjasama. Sekali lagi, terima kasih Bapak Pembimas. Mohon kasihnya untuk di hari-hari yang akan datang memilih dan memberikan kepada kami di paroki-paroki penyuluh-penyuluh modern ini. Kiranya tugas perutusan Tuhan dapat kita laksanakan dengan lebih baik lagi, lebih merata, sehingga Tuhan semakin dikenal, dicintai umatnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam, saya Pramu Hartadi yang sebagai Ketua Bidang untuk Bidang Pembinaan Iman Paroki Santo Yosef Denpasar, salah satu bagian paroki dari Kuskupan Denpasar, mengucapkan terima kasih atas dari Pembimas untuk para penyuluh Katolik yang ada di Provinsi Bali telah memilih, dan untuk saudara kami Ibu Elis, salah satu umat kami yang memiliki salah satu aset SDM, di mana beliau juga membantu di bidang BPI atau bidang pembinaan iman, melakukan edukasi kepada pembinaan iman kepada umat kami. Perlu kami sampaikan, beliau adalah salah satu kepengurus sebagai ketua seksi untuk di KKI Karya Kepausan Indonesia untuk di Paroki Santo Yosef, di mana membidangi beberapa hal tupoksi yang dijalankan. Yang pertama adalah juga menangani untuk bina iman anak-anak dari PAUD sampai dengan SMP, perkembangan iman di dalam sekami, di mana adik-adik telah diajak sesuai dengan peminatan yang ada, khususnya di dalam pembinaan iman, storytelling, kemudian juga menggambar, kemudian kor, kemudian juga minat bakat di bidang untuk kulintang dan alat musik yang lain. Kemudian yang kedua, Ibu Elis, saya melihat perkembangan beliau banyak berkecimpung juga membagi waktunya untuk di bidang pembinaan iman bagi anak-anak yang sekolah, baik yang SD sampai SMA, khususnya yang non-Katolik, di mana kekurangan tenaga untuk di setiap sekolahan, Paroki Santo Yosef melalui Santa Maria memberikan kesempatan buat adik-adik pembinaan setiap hari Minggu, dan itu rutin diadakan dan memberikan penilaian untuk sekolah yang bersangkutan para adik-adik, para murid yang ada. Kemudian yang ketiga, Ibu Elis juga berkontribusi banyak di bidang memberikan renungan rohani, khususnya pada bulan-bulan Maria, seperti halnya bulan Mei dan bulan Oktober seperti yang sekarang ini, untuk memberikan renungan kepada para umat kami, dan itu rutin bersama-sama dengan para pembina untuk memberi renungan. Di samping itu juga yang keempat, Ibu Elis aktif juga di dalam pendampingan kepada anak-anak, khususnya yang memberikan kesempatan untuk panggilan rohani sebagai imam, sebagai calon biarawati. Salah satu untuk mengedukasi juga, untuk diberikan kesempatan berkolaborasi dengan seksi panggilan untuk mendatangi tempat-tempat seminari, mengajak biarawati untuk bersharing, sehingga ini akan membentuk karakter anak-anak di dalam pembinaan iman secara Katolik. Dan melihat banyak hal yang banyak dilakukan Ibu Elis di dalam bidang-bidang pembinaan iman khususnya Katolik, dan saya sangat bangga salah satu aset kami
Ibu Elis menjadi bagian untuk bisa meneruskan ke jenjang nasional, harapan kami akan bisa lebih baik untuk kedepannya pembinaan iman Katolik. Terima kasih Dimas Provinsi Bali. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Elisa Pesi adalah penyuluh agama Katolik non-PNS Kota Denpasar, Bali. Beliau aktif sebagai pembina kami dan juga tenaga pastoral di Paroki Santo Yosef Denpasar. Sebagai penyuluh, beliau telah memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat Katolik, khususnya di Provinsi Bali dan tepatnya di Paroki Santo Yosef Denpasar. Dan beliau pun dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kepenyuluhannya dan juga terkait dengan administrasi yang harus dilaksanakan melalui sistem pelaporan online yang dimiliki oleh Ditjen Bimas Katolik yang disebut dengan SIP 2Kat. Beliau melakukan semuanya dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.